Cinta itu fana. Angin malam berhembus menerpa kulit kering kala penjagaan malamku. Berhembus di luru mata yang kerap terpejam membayangkan sosokmu dalam hati. Kau tinggal begitu nyaman sampai ragamu memudar di sapu senyap gulita. Tepat di bawah terang bulan dengan aura sejuk sepanjang ku duduk di kursi kayu, sendiri tanpa ditemani seseorang sebagai subjek. Di sisiku hanya tersedia metafora rumit sebagai pelipur lara dan hiperbola sebagai pelengkap bahwa aku masih baik-baik saja dalam senyum. Masih terlihat tangguh dalam koyakan sepi. Hanya di sini, bersuasana temaram sisa-sisa hujan berbau rindu yang menyengat disertai guguran daun keselokan depan teras, di mana teduh melingkupi hati yang berangan. Seolah itu aku. Daun tersebut hanyut di aliran mana ia akan menuju. Aku ikut saja kemana arus kehidupan membawaku sebagai manusia yang ingin merdeka. Karena ini kehidupan aku mencoba menerima apa yang terjadi, serta tak selalu aku harus melawan arus. Kadang tersangkut, tenggelam lalu muncul ke permukaan atau mengambang tak tentu arah. Tapi sudah sepatutnya aku berprinsip kepada diriku agar ketika aku mengikuti arus, aku tidak terhanyut jauh dalam jeram kehidupan. Sesekali terdengar suara kendaraan lewat dan serangga nokturnal berdering nyaring sebagai bukti aku masih hidup sebagai makhluk sosial yang tak hilang dalam lingkungan. Meski tentang hati hanya Tuhan semata yang tahu. Syukurlah, rasa-rasanya kopi yang sedari tadi berubah menjadi dingin mulai menaiki puncak kenikmatan kafein di ubun-ubun kepala. Terkadang, rasa dan karakter bagi kalangan penyair adalah sebuah kenyataan hiperbola. Tak nyata, tetapi memang terjadi apabila dirasakan lebih dalam ke lubuk perasaan. Seakan air mata dari proses kerinduan kepadanya dan paduan kasih memang terlarut ke dalam seduhan kopi. Kepahitan seorang perindu adalah ketika ia harus meminum air matanya sendiri. Sialan. Aku bukan orang puitis, tetapi selayaknya Maulana Jalaluddin Rumi seakan selalu berprosa setelah ia mengenal sesungguhnya cinta. Demikian aku ini. Kisah dimulai pada malam ini. Entah malam Sabtu atau Jumat malam, yang pasti cinta ini takkan pernah silam. Bagiku, segala sesuatu akan berkembang menjadi lebih baik jika kita berpandang untuk berupaya memperbaiki dan mengevaluasi apa yang perlu untuk dikembangkan secara lebih. Meski ku tahu bahwa tak ada yang abadi di dunia ini. Segalanya bersifat fana, dengan bermacam variasi baik buruk terhadap diri dan sekitar. Tetapi kewajiban kita adalah tentang berupaya semaksimal mungkin. Aku juga setuju jika Tuhan akan menilai hambanya lebih kepada prosesnya. Sebagaimana cinta, ia akan menjadi fana bagi mereka yang hatinya sering terluka. Cinta akan memfana bagi mereka yang miskin bahagia. Penderitaan diri karena salah dalam arti cinta. Lebih kepada balas jasa berjangka waktu. Aku menyadarinya jika dalam tidak ada sebuah pengorbanan, karena ketika sudah merasa berkorban terhadap hal cinta, maka gugurlah keikhlasan yang sesungguhnya merupakan pencapaian tertinggi dalam cinta. Kala itu, ku bertemu dirimu di tengah kegelapan hatiku. Begitu nyenyak dalam pejaman kasih hingga kau tak menyadari bahwa kau di tengah belantara gelap hatiku yang usang. Tak pernah kusangka jika di dalamnya terdapat dirimu yang enggan pergi dari tempat seperti ini. Awalnya terasa mencekam jika mengingat sebelumnya aku pernah bersarang di lubuk hati seseorang yang pada akhirnya justru meninggalkan luka parah tersayat akibat terjal di dalam gemerlap hatinya, sehingga kulihat betapa segarnya perih kurasa. Kali ini, setelah sedikit demi sedikit aku mulai mencoba bangkit untuk pulih,
Cinta yang baik selalu berkembang, dan seorang profesional adalah seorang jatuh lebih dulu sebelum mampu tegak sempurna. Kuberanikan diri menyapamu, membangunkanmu dari tidur panjangmu yang tak akan bisa ku mengerti tentang kenapa kau ada di sini, di hatiku. Terlihat matamu yang sayu terbuka melihat ke arahku dengan kebingungan, dan tak berselang lama kau tersenyum. Suatu hal yang tak pernah kuduga sebelumnya. Hati ini seketika bercahaya memendar lampu-lampu indah, menyusur jalan keluar menuju raga. Lebih dari berbunga-bunga, aku sepertinya kasmaran dari cahaya cinta. Hari demi hari yang terlewati memulai awal kisah indah dengan rasa sukacita, membumbung perasaan jauh untuk bahagia, bersimbiosis dalam ikatan kasih, hidup dalam ekosistem damai di padang luas cinta. Selayaknya cerita diawali dengan pengenalan setiap tokoh untuk digali lebih dalam, agar setiap temu dan beradu kasih tidak menjadi tanda tanya ketika selesai dan bergegas di bawah mimpi. Tanpa sebuah iming-iming apapun, aku sangat mengimpikan akan perjalanan panjang di lika-liku kehidupan disertai prahara. Kisah terbaik adalah perjalanan dengan landscape realita, dan kita beradaptasi menguak satu demi satu makna yang tersirat dalam suatu peristiwa. Tepat pada malam setelah beberapa pekan yang sudah lampau kita bertemu, rutinitas sejoli yang kini sudah beranjak ke arah lain, di titik inilah mulai terjadi singgungan antara sebuah perbedaan harapan dan cita yang sejak lama ditanam. Suka duka yang telah dilalui dalam aliran air mata menetes di pundak kini berbeda. Ekspektasi kini telah lupa dengan raga, mabuk asmara, eros memanggil-manggil mesra dan mulai beranjak pergi dari kesucian cinta sendiri. Semua benih-benih yang kita samai itu perlahan berhenti tumbuh. Perasaanku yang mengharap sama ternyata mulai sejalan lagi dan berbanding terbalik. Semuanya layu. Kau mulai acuh di setiap kesenanganmu. Kau lupa tentang pertama kali bertemu. Kalau matamu terbuka, kau mulai lupa tentang rasa berbagi. Disinilah kau memaling walau masih sesekali kepalamu tersandar di bahuku. Tetapi itu sudah tidak seperti dulu lagi. Binar di hatiku sudah perlahan meredup kembali. Sepertinya diriku sudah menjadi bagian dari luka bagaimanapun yang terjadi. Aku hanya terus dipacu untuk menemukan titik syukurku, lebih tinggi dari keikhlasan itu sendiri. Seakan diriku yang belum puas selalu kutanyakan lagi dalam diam tentang di mana lanjutan kisah ini, atau haruskah untuk berakhir dalam waktu yang singkat. Ternyata baru kusadari kali ini, mencintai adalah satu dari ujung sisi yang terdapat patah hati. Tetapi dalam ikhlasnya, syukur hal tersebut hanya mainan dunia. Lalu aku gagal di titik itu. Keadaan semakin tak menentu saja, kalut dibarengi keacuhannya, memperparah kadar kestabilan diri karena tentunya luka meninggalkan rintihan, meskipun terbalut senyum. Sudahlah, merasakannya adalah bencana. Mungkin jika ikhlasku masih berkorelasi dengan moralku, lebih baik ku lepas engkau, pergi bersemayam di hati yang lain. Tuhan Maha membolak-balikkan perasaan hambanya. Biarkan aku di sini untuk merasakan lagi suasana sendu di penjagaan malam pada setiap pejam mataku yang berangan kepada siapa lagi. Seperti kata Khalil Gibran, jika dia mencintaimu, biarkan ia pergi. Jika ia kembali, akan menjadi milikmu seutuhnya. Sedangkan jika tidak, maka ia tak akan pernah menjadi milikmu. Ada yang lebih penting daripada takdir dalam mencintai, yaitu terdapat rasa untuk saling meyakini seutuhnya dari kekasih. Kembali aku di sini untuk meneguk kopi, meneguk air mataku sendiri.